أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث والمنذر لجميع الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya Masjid Jami Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di tahun yang baru ini 1448 Hijriah kembali diizinkan Allah duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua diizinkan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, saya awali majelis ini dengan menyampaikan satu ayat di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Kemudian pada potongan ayat yang berikutnya Allah menegaskan di antara 12 bulan itu Allah berkalam minha arba'atun hurum. Dari 12 yang disebut tadi ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang diharamkan. Apa makna bulan yang diharamkan? Maknanya adalah 4 bulan tersebut adalah bulan yang amat diagungkan, diistimewakan, dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafal al-haram ini tidak mesti mengandung makna larangan seperti kita
tidak boleh makan babi sebab babi itu haram. Tapi bisa juga lafal haram ini diartikan bahwa bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baghawi mengatakan, al-amalu salihu fihinna a'zamu sawaban indallah. Mengapa bulan ini disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah? Sebab orang yang melakukan amal kebaikan pada 4 bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata beliau, wa inna zulma a'zamu uqubatan indallah. Sesungguhnya perbuatan dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan di 4 bulan tersebut, dosanya juga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Muharram, sebagaimana kita sekarang sedang menghirup napas di bulan Muharram. Lalu yang kedua, bulan Rajab, bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, bulan Zulqa'dah, dan yang keempat, bulan Zulhijjah. 4 bulan inilah yang dimaksud di dalam firman Allah tadi sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sekarang kita berada di bulan Muharram. Para ulama memberi panduan dan memberi pesan kepada kita, ada beberapa amal yang sunnah, sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram saat ini. Amal yang pertama adalah Siyamul Muharram. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Wahai Rasulullah, salat apakah yang paling utama setelah salat 5 waktu? Maka Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil laili. Salat yang dikerjakan pada penghujung malam atau sepertiga malam terakhir, yakni salat tahajud. Lalu Nabi ditanya kembali, ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan? Wahai Rasulullah, puasa apakah yang paling utama setelah berpuasa di bulan Ramadan? Maka Nabi mengucapkan, syahrullah, berpuasalah di bulannya Allah. Kapan bulan Allah itu? Alladzi tad'unahul muharramat, adalah bulan yang sering kalian sebut sebagai bulan Muharram. Inilah bulannya Allah, dan bulan Muharram ini Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak puasa. Hadis ini hadis yang sahih, yang meriwayatkannya Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi sunnah ibu dan bapak, Anda Senin Kemis di bulan Muharram, monggo. Atau mengejar keutamaan 13, 14, 15 Muharram, monggo. Anda pengen puasa 10 hari di bulan Muharram, silahkan. Karena semuanya bersandar kembali kepada hadis tadi.
sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah wa ta'kidu shaumi Asyura. Di antara hari yang ada di bulan Muharram ini lebih ditekankan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kata beliau, inna hadza yauma Asyura. Hari ini, kata Nabi, bertepatan dengan hari Asyura, 10 Muharram. Walam yuktab alaikum siyamuh. Tidak wajib bagi kalian puasa pada hari ini. Wa ana shaim. Tapi aku berpuasa. Nih kata Nabi. Memang tidak wajib, tapi aku berpuasa. Faman sya'a shoma. Siapa yang ingin, maka bagus dan boleh dia berpuasa. Wa man sya'a falyuftir. Maka siapa yang tidak mau berpuasa, boleh dia berbuka pada hari itu. Dalam hadis ini muttafaqun alaih, disepakati sahihnya. Ada 2 hikmah. Pertama, syariat puasa Asyura. Nabi berpuasa. Dan yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura walau disyariatkan, tapi kedudukannya bukan sebagai puasa yang wajib sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Nabi mengatakan bagi yang mau puasa bagus, silahkan. Bagi yang tidak berpuasa, maka tidaklah masalah. Lalu hadis ini didukung oleh hadis yang berikutnya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah pada momen hijrahnya beliau, Nabi melihat orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadza?" Kalian orang Yahudi, ini puasa apa? Kata Nabi. Maka orang Yahudi menjawab, "Yaumun shalih." Ini adalah hari yang baik. Najjallahu Musa wa bani Israel min aduwihim. Dulu pada tanggal 10 Muharram, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel dari kejaran musuh-musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Mendengar jawaban orang Yahudi itu, Nabi mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Kalau model itu, kata Nabi, aku lebih berhak bersyukur atas Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Sehingga Nabi berpuasa juga tanggal 10 Muharram. Wa amara bisiyamihi. Dan Nabi juga memerintahkan kaum muslimin untuk puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. 2 hadis ini sama-sama sahih. Tidak diragukan lagi, 10 Muharram nanti, kalau kami tidak keliru, tanggal 25 Juni hari Kamis, bertepatan 10 Muharram. Kalau bisa, kita berpuasa. Walau tidak wajib, tapi Nabi berpuasa, para sahabat Nabi berpuasa, dan dalam satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti pahalanya luar biasa. Kalau bisa hari Kamis nanti kita berpuasa sunnah Asyura. Pahala puasa Asyuranya dapat, plus karena itu dilakukan di hari Kamis, dapat juga pahala puasa sunnah di hari Kamis. Kemudian
Ada satu riwayat sama disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi itu gelisah, bimbang. Kita puasa tanggal 10 Muharram. Wong Yahudi juga puasa. Wong Kristen juga puasa tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bimbang. Nabi tidak mau seakan-akan kita meniru orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil." Jika seandainya Allah izinkan kita berjumpa tahun depan, maksudnya ketemu Asyura tahun depan, insya Allah sunnah at-tasi', sunnah al-yawm at-tasi'ah, kita berpuasa juga tanggal 9 Muharram. Inilah yang disebut khaliful Yahuda wan Nasara. Bedakan diri kalian dari wong Yahudi dan orang Nasrani. Sumu yauman qablah, tambah 1 hari sebelum Asyura, au sumu yauman ba'dah, tambah 1 hari setelah hari Asyura. Dari riwayat ini, para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa puasa Asyura memiliki 3 level tingkatan. Level yang paling tinggi nomor 1, saumu salasati ayyamin, berpuasalah 3 hari berturut-turut. 9 Muharram puasa, Asyura puasa, 11 Muharram juga puasa. Ini tingkat yang paling tinggi kata para ulama. Rebo puasa, Kemis puasa, Jumat juga puasa. Ustaz, Jumat itu kan makruh berpuasa. Benar, kalau puasa sunnahnya berdiri sendiri. Tapi jika diawali dengan hari sebelumnya atau diiringi dengan hari sesudahnya, puasa sunnah di hari Jumat tidak makruh hukumnya. Jadi, puasa 3 hari, ini level yang paling tinggi. Rebo, Kemis, Jumat. Kalau ibu bapak sanggup, ini yang paling afdal. Tapi jika tidak mampu 3 hari, turun level yang kedua. Puasa 2 hari saja. 9 dan 10, atau 10 dan 11. Ini level yang kedua, sehingga kita terlihat berbeda dari orang Yahudi dan Nasrani. Tapi misal, aduh Ustaz, Saro nak puasa tanggal 9, sebabnya tetangga kami ngakikah ke anaknya. Kabarnya membakar kambing guling. Kami ndak puasa. Lemak nak makan kambing guling begitu. Lalu tanggal 11-nya cak mana? Tanggal 11 dak pacak juga hari Sabtu. Nisan kami pengantin. Kabarnya kondangannya tuh di Novotel. Makanannya lemak-lemak juga. Sehingga 11 dak bisa puasa. Tanggal 9 juga dak bisa puasa. Maka ada level yang ketiga yang paling bawah. Berpuasa saumul ashir wahdah. Puasa tanggal 10 saja, ini sudah cukup dan paling minimal daripada tidak sama sekali. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah 3 level. Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau bisa level yang pertama bagus. Jika tidak level yang kedua, atau jika tidak daripada tidak sama sekali, puasa 1 hari saja Asyura itu sudah cukup. Ada satu pertanyaan dari ibu-ibu. Dulu kemarin ada yang bertanya dari kalangan ibu-ibu, Ustaz, pahala puasa Asyura itu besar katanya. Apalagi tahun ini bertepatan dengan hari Kamis. Jadi mak manotat. Sedangkan saya ini sedang datang bulan menstruasi. Orang yang menstruasi perempuan haram berpuasa. Tidak boleh puasa wajib, tidak boleh juga puasa sunnah. Malah berdosa kalau dia puasa. Jadi gimana Tad? Ada tak solusi supaya kami juga ikut menghidupkan hari Asyura 10 Muharram? Tidak usah sedih ibu, ada solusi.
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man fattara shaiman." Siapa yang memberi makan wong yang berbuka puasa. Apa janji Nabi? Maka ia mendapatkan pahala yang utuh dari orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini janji Nabi. Jadi walau ibu tidak berpuasa, suruh suami ibu puasa, anak ibu suruh puasa. Maka ketika mereka tanggal 10 Muharram akan siap berbuka puasa, yang buat teh manis angetnya ibu yang nyiapkan, yang gorengkan pempeknya ibu, yang beli ke es kacang Ustadz Agus pakai duit ibu. Kalau mereka pengen buka es kacang, ya. Maka ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suami ibu ngirup es kacangnya Ustadz Agus yang ibu beli pakai duit ibu. Maka pahala puasa suami ibu, pahala puasa anak ibu, pahala puasa mantu ibu dapat galau bagi ibu tanpa mengurangi pahala puasa mereka masing-masing. Jadi ada solusi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai dengar hadis ini lanjut lagi tak puasa, sudahlah model baik itu njuk es kacang bela untuk membuka di Masjid Jami'at Haq. Tak usah puasa, kita maling pahalanya be. Ya monggo silahkan, itu janji Nabi. Tapi lebih afdol lagi kalau kita yang bersedekah juga berpuasa jika kita tidak berhalangan. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah, satu lagi sebelum saya masuk yang kedua. Ternyata PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berbeda menetapkan awal 1 Muharram. Kalau kalender 1 Muharram itu hari Selasa, tanggal merah kemarin. Berarti Senin malam sudah 1 Muharram. PBNU berbeda. Mereka menetapkan 1 Muharram hari Rabu. Selasa siang itu masih Zulhijjah. Apa sebab? Karena PBNU itu setiap akhir bulan selalu mengadakan sidang isbat. Bukan nak puasa Ramadan baik, bukan nak Idul Fitri baik. Jadi mereka mengutus seluruh perwakilan provinsi ngelapor ke Senin sore kemarin melihat hilal atau tidak. Ternyata mereka semua dari Sabang sampai Merauke belum melihat hilal bulan Muharram. Sehingga sebagaimana perintah Nabi, jika hilal tidak terlihat, maka bulan tersebut diistiqmalkan. Bulan Zulhijjah digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga hari Selasa tanggal 30 Zulhijjah, maka 1 Muharram masuknya pada hari Rabu. Kalau tidak salah tanggal berapa kemarin Rabu, itu masuk tanggal 1 Muharram. Ada perbedaan sehari. Sehingga ketika perbedaan awal ini konsekuensinya 10 Muharramnya juga berbeda. Yang versi kalender hari Kamis, yang versi NU hari Jumat. Anda tidak usah pusing di sini. Anda pilih mana yang Anda yakini. Ikut yang kalender, itu pakai hisab global, monggo silahkan. Anda yang ikut cara Nabi, cara klasik, yang dilakukan Nabi dulu, Ru'yatul Hilal, ikutlah PBNU. Tapi saya memberi saran mengenai puasa Asyura. Kalau pacak puasa lah 2 hari, Pak. Kemis puasa, Jumat juga puasa. Kalau 3 hari lebih bagus. Tapi paling tidak 2 hari, Kemis puasa, Jumat puasa. Ketika kita puasa 2 hari itu, kita dapat galau puasa pada tanggal 10 Muharram dari 2 versi. Versi kalender, versi PBNU. Tapi misal, kalau seandainya yang benar itu 10 Muharram hari Kamis, maka Jumat kita puasa, itu puasa tanggal 11 Muharram. Membedakan kita dengan orang Yahudi tadi. Tapi kalau kita milih versi PBNU, Jumat puasa 10 Muharram, berarti Kemisnya kita puasa Tasu'ah, puasa 9 Muharram. Tidak salah. Maka jangan ambil penilnya, ambil solusinya. Puasalah 2 hari, hari Kamis,
dan hari Jumat. Nah, ini saran dari kami saja. Nah, kemudian setelah puasa, di dalam kitab ini disebutkan at-tawsi'atu yauma Asyura. Dianjurkan juga pada tanggal 10 Muharram nanti untuk menggembirakan, melapangkan keluarga kita sendiri. Hari Asyura. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda, "Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yawma Asyura." Siapa saja hari Asyura melapangkan dirinya sendiri, melapangkan atau menggembirakan keluarganya sendiri hari Asyura, maka yang terjadi wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Allah akan melapangkan hidupnya setidaknya sampai 1 tahun yang akan datang. Dari Muharram sekarang sampai Muharram tahun berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi saya harus jujur, sanad hadis ini dhaif, lemah. Tapi tidak sampai di situ, Bapak. Walil hadisi turqun ukhra. Hadis ini asalnya dhaif, lemah, tapi jalur periwayatannya banyak. Jalur rawinya banyak. Sehingga idza dhumma ba'daha ila ba'din isdadat quwwah. Kalau hadis yang lemah tadi ketemu jalur riwayat yang lain yang banyak, maka masing-masing jalur itu saling menguatkan satu dan yang lainnya. Sehingga hadis ini yang semula dhaif, lemah, naik menjadi hasan li ghairihi. Berarti hadis ini hadis yang hasan, hadis yang bagus dan bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu amalan yang kita patut kerjakan hari Asyura, gembirakan istri dan anak-anak kita. Bagaimana caranya, Ustaz? Macam-macam caranya, Pak. Yang paling bagus nih, saya yakin semua ibu-ibu suka. Kaget hari Asyura, Bapak surprise ngenjuk istri Bapak, ngenjuk ibu emas batangan 10 gram misalnya. Oh, gembira istri Bapak. Atau dibelikan perhiasan baru. Gembira istri Bapak. Dak kate perempuan yang tidak gembira diinjuk emas, apalagi oleh kekasihnya, suaminya sendiri. Nabi sudah janji, ketika Anda gembirakan keluarga Anda hari Asyura, Allah akan lapangkan hidup Anda, rezeki Anda sampai tahun berikutnya. Tapi tan mahal emas 10 gram. Segram sekarang 2,7 juta, 10 gram 27 juta. Gaji pensiun kami 3 bulan belum cair takutnya dia. Maka jika tidak mampu membeli emas, boleh ngenjuk duit semampu kita juga boleh dengan istri, nambah ke duit belanjanya boleh. Atau paling minimal, guru-guru kami dulu menyarankan, paling minimal kita ajak istri, anak, dan cucung, kalau bapak sudah punya cucung, malam 10 Muharram untuk pergi makan enak di restoran. Restorannya jangan restoran kaki lima, Pak. Ajak ke PIN sana, ke PI sana, ke PTC sana. Silakan pilih saya restoran mana yang kau pengen makan, kakak yang bayar. Nah itu baru gentle itu, Pak. Ajak ke tempat yang mewah. Saya yakin istri, anak, apalagi cucung, kalau diajak ke mall, masuk mall baik, sudah gembira mereka. Apalagi ditraktir makan enak, Pak. Lebih gembira lagi. Saya, Pak, sudah punya rencana. Kaget, malam 10 Muharram, saya ajak istri dan anak-anak saya untuk makan enak di restoran bintang 5. Di mana? Restoran Pinewood Citra Grand City. Ngapa di Citra Grand City? Seberang rumah kami, Pak. Nah, itu yang paling dekat. Berarti restorannya bagus.
Setiap diajak ke sana, istri anak-anak itu gembira. Nah, sudah paling tidak ajak mereka makan malam 10 Muharram. Nabi sudah janji. Walau harga pertamax sudah 16.000, walau gonjang-ganjing situasi ekonomi mungkin sampai tahun depan, tapi Nabi janji, siapa yang ngamal ke ini, sampai tahun berikutnya, Allah jamin lapang dan luas rezekinya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan ini Bapak, pilihlah yang Anda mampu. Kalau istri, anak, cucu Anda di rumah gembira pada malam 10 Asyura dibeli ke es kacangnya Ustaz Agus, cukup beli ke es kacang jadilah. Asal mereka gembira. Alhamdulillah. Mempek mancek depan kan? Oh itu juga enak. Saya juga gembira. Sayang lama tidak ketemu dengan beliau. Biasanya ada di sini. Apapun caranya, yang penting caranya benar dan mereka semua bergembira. Misal, ada ibu-ibu ngomong, Ustaz suami saya sudah meninggal. Kalau nak ngamal ke cara Ustaz tak mungkin, ya tak? Jadi bagaimana saya bisa mengamalkan hadis ini? Paling tidak ibu masak dewek di rumah. Siang harinya tanggal 9 Muharram belanja di pasar, malamnya malam 10, itu kan masuk 10 Muharram sudah maghrib. Ibu masak yang enak. Panggil undang anak, mantu, cucung ibu ke rumah. Ayo semua main ke rumah Oma. Oma masak enak. Dia makan, mereka gembira. Ibu sudah mendapatkan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira istri bapak di sebelah situ lebih senang kalau hari Asyura kaget dibeli ke emas. Nah, itu pasti suka mereka. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Disunnahkan pada bulan Muharram, termasuk pada hari Asyura, untuk memberi sedekah, menyantuni anak-anak yatim. Riwayat ini terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Imam Abi Laith As-Samarqandi. Beliau menyampaikan satu riwayat keutamaan bersedekah menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Sedekah, ngenjuk mereka duit, ngenjuk mereka makan boleh, dan kita tunjukkan rasa kasih kepada anak yatim. Bahkan diriwayatkan dari sahabat, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi itu mengatakan, man masaha ala ra'si yatimin, siapa yang mengusap kepala anak yatim, terutama pada hari Asyura nanti dia usap kepala anak yatim itu, maka di setiap rambutnya Allah berikan pahala bagi orang yang mengusap anak yatim. Tapi ini maksudnya bukan asal gosok kepala baik. Kita santuni, kita rawat, dan kita lembut dengan anak yatim. Kaget kalau kita fahami hadis ini secara tekstual saja Bapak. Lalu kaget Bapak nak milih anak yatim cari yang rambutnya lebat. Jangan cari yang botak. Kalau yang botak dakati rambut kaget puji dia. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini kiasan. Orang yang menyantuni anak yatim, yang baik dan peduli dengan anak yatim, itu nanti akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah. Di antaranya, Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari mengatakan, Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamati. Aku dengan wong yang ngerawat anak yatim, nyantuni anak yatim, kaget di hari kiamat seperti ini, kata Nabi. Diibaratkan dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Lalu Nabi renggangkan sedikit. Inilah dekatnya kita yang menyantuni anak yatim dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir. Sebab Nabi itu mencintai anak yatim karena dia sendiri dulu terlahir sebagai anak yang yatim. Nah pertanyaannya, yatim ini siapa? Dalam kajian fikih, para ulama mensyaratkan anak yatim ini bisa laki-laki, bisa anak perempuan. Tapi dengan syarat dia umurnya belum masuk usia baligh.
dan ia sudah kehilangan ayah kandungnya. Maksudnya bapak kandungnya sudah wafat meninggal dunia. Jadi dibatasi oleh para ulama, anak itu tergolong yatim ketika bapak kandungnya meninggal, anak itu belum usia baligh. Tapi kalau sudah lewat baligh, hilang status yatimnya. Maka tidak bisa anak umur 50 tahun dibilang anak yatim. Maka bapak-bapak di sini mungkin yatim kalau tidak. Ada batasan, yakni usia baligh. Dalam kitab Safinatun Najah, kitab yang paling dasar dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab itu disebutkan baligh itu kisaran umur 9 sampai 15 tahun. 9 sampai 15 tahun. Pada kisaran rentang umur 9 sampai 15 tahun itulah anak kita berubah dari anak kecil menjadi dewasa. Bisa umur 9 tahun, bisa umur 10, 11, 12, 13, bisa. Kalau saya dulu balighnya kelas 1 atau kelas 2 SMP, zaman kami dulu. Udah sekarang kelas 5 SD lah baligh, Pak. Karena tontonan, macam-macam tontonan merangsang hormon mereka. Belum tamat SD sudah mimpi basah. Yang perempuan sudah datang bulan. Tapi dengan syarat minimal umurnya 9 tahun. Dan 9 tahun ini 9 tahun Hijriah, bukan Masehi. Jadi kalau anak itu 9 tahun sampai rentang 15 tahun, mereka itu datang bulan bagi perempuan. Laki-laki mimpi basah, perempuan juga mimpi basah. Maka mereka bukan lagi anak kecil, mereka sudah dalam usia baligh. Maka jika mereka asalnya yatim, secara hukum fikih status keyatimannya sudah hilang dengan masuknya mereka usia baligh. Nah, jadi walau anak yatim itu sudah sekolah, apakah SD atau SMP, selama mereka belum baligh, maka masih dianggap sebagai anak yatim. Tapi kalau mereka sudah baligh, status yatimnya sudah hilang. Tapi bukan artinya kita tidak boleh sedekah dengan dia. Tetap dianjurkan sedekah, Bapak. Misal, dia sudah kelas 1 SMA, otomatis kan sudah dewasa. Tidak lagi dalam kondisi anak-anak. Tapi dia bapaknya lah lama meninggal. Maka kita boleh tetap nolong dia. Besar pahalanya. Bayarkan sekolahnya, SPP-nya kita bayar. Kebetulan keluarganya juga dalam kondisi miskin. Jadi tetap dianjurkan. Hanya saja anak yang tergolong yatim itu diberi batasan, yakni asalkan mereka belum baligh, maka mereka dicatat tetap sebagai anak yang yatim. Nah, ini yang afdol kita santuni pada saat nanti di bulan Muharram, terutama pada hari Asyura, hari Kamis atau Jumat nanti. Tapi saran saya gini, Pak. Kalau bapak ibu nak nyantuni anak yatim, kalau baca, cari dulu anak yatim dari kerabat sanak famili dewek. Mungkin bapak di dusun kita sana punya dulur atau punya ponakan, dia punya anak, lalu ponakan kita meninggal, bapaknya anak itu meninggal, budak itu masih kelas 2 SD, kelas 4 SD, itu anak yatim, Pak. Sedekah dulu dengan dia. Jangan dulu sedekah dengan orang lain yang tidak kita kenal. Sebab sedekah dengan kerabat terdekat, itu Nabi katakan dapat 2 pahala. Kalau sedekah dengan orang biasa yang tidak kita kenal, dapat 1 pahala. Pahala sedekah saja. Tapi kalau kita sedekah dengan anak yatim ponakan kita, anak yatim nisan jauh, nisan dekat kita, maka itu dapat 2 pahala, kata Nabi. Shadaqatun wasilatun. Dia dapat pahala sedekah, dapat juga pahala menyambung tali kekerabatan. Inilah istimewa. Jadi saran saya, cari dulu dulur kita, sanak famili, famili dekat, famili jauh, yang punya anak, anaknya itu yatim. Sedekah dulu dengan dia, baru boleh ke panti asuhan yang macam-macam. Jangan sampai dengan orang lain
sampai ke simpang sungki sana nyari panti asuhan, nunjuk duit ke mereka, dulur kita dewek punya anak yatim tidak ditunjuk. Ini timpang, tidak adil. Maka adabnya sedekahlah kepada orang terdekat dulu, baru setelah itu sedekah kepada orang lain, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun, tidak masalah. Paham ya sampai sini? Saya sampaikan ini Bapak sebab saya ini sudah banyak keliling. Ada fakta yang saya temukan, beberapa panti asuhan itu bodong, mudike. Gak kate anak-anaknya giliran kita nak sana, entah anak dari mana dia panggil. Maka oleh karena itu saya sarankan selektif milih panti asuhan. Jangan basing-basing panti asuhan. Kalau bisa panti asuhan yang ngelolanya tuh ustadz atau wong yang ngerti agama, sehingga mereka amanah. Contoh, saya punya rekan namanya Ustadz Cecep, kenal Ustadz Cecep Al-Hafiz. Dia punya panti asuhan anak yatim kalau. Kemudian setiap duit ditransfer, donatur nunjuk duit itu tidak dia makan. Dia beli ke baju untuk anak-anak, dia rehab ke kamar-kamar anaknya, dia beli ke makanan 3 kali sehari anak itu makan. Sehingga kalau bapak main ke panti asuhannya, anak-anaknya itu bersih-bersih, bajunya rapi-rapi, gemuk-gemuk. Sebab mereka makan memang dari duit donatur, tidak diambil sedikit pun oleh yang ngasuh anak yatim tadi. Bahkan beliau itu mengajari anak-anak yatim yang beliau asuh untuk jadi hafizul Quran. Jadi kalau bapak ke sana, kaget ingat, ada anak yang sudah hafal 5 juz, ada anak yatim yang sudah hafal 10 juz, ada anak yatim yang sudah hafal 30 juz. Itu istimewa Pak. Lemak kita sedekah ke sana. Ketimbang menunjuk panti asuhan yang abal-abal kita tidak tahu, kadang-kadang sepi tidak kate wong, giliran ada pejabat datang ramai menjual anak-anak dari mana datang. Nah, lebih baik kita sedekah kepada orang soleh, orang terdekat kita, dan memang mereka amanah dalam mengelola harta kita. Insya Allah lebih berpahala. Apalagi anak yatimnya hafal Quran, setiap dia makan beras dari bapak, pakai baju duitnya dibeli pakai duit dari bapak, selama dia murojaah hafalan Quran, di saat itulah pahala jariah mengalir kepada kita. Maka santuni anak yatim, insya Allah nanti kelak di yaumil qiyamah kita dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Kalau tidak ketik, isya itu sudah. Cukup ya, saya kira sangat mudah untuk difahami, tinggal diamalkan. Kalau baca 3 amal tadi, nanti hari Asyura, amal ke semua. Tapi kalau tidak bisa, pilih salah satu jadilah. Yang mana yang kita mampu, nyantuni anak yatimnya, beli ke emas untuk bini kita kah, atau nak puasa baik, monggo silahkan. Yang penting kita hidupkan bulan ini dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mari sama-sama kita tutup dengan lafal doa kafaratul majlis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.